4 cara berpikir yang membuat hidup Anda berubah. Hai, ketemu kembali dengan saya Hendra Chen dari channel Breakthrough Academy. Kalau Anda baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like-nya. Baik, kalau Anda yang sudah lama di dalam dunia pengembangan diri, dalam dunia self-help atau self-development, Anda tentunya familiar dengan namanya mindset, oke? Nah, di video ini, hari ini saya khusus akan membahas tentang apa hubungannya cara berpikir dengan mindset. Oke, Anda ready? Ya. Yang pertama itu adalah level pertama, bicara tentang negatif versus positive thinking. Negatif dan positif. Ya, negatif positif gampang lah ya. Negatif itu begini. Waduh, susah ya. Aduh, ekonomi lagi susah. Aduh, nggak usah ngapa-ngapain. Oh, bisnis itu susah. Aduh, gua nggak punya bakat bisnis. Ya, aduh, cari uang itu susah. Nah, itu mindset negatif. Kalau yang positif itu, di setiap kesempatan, di setiap krisis selalu ada peluang. Ya, pas lagi resesi ini, ya kira-kira orang butuh apa ya? Oke, wah banyak PHK nih, saya mesti usaha apa ya? Oke, itu positive thinking. Ya, klien tiba-tiba nggak mau, ya. Nah, kalau yang negatif bilang begini, susah ngerjain bisnis ini, susah kerjain ini. Jadi sales itu susah. Ya, bisnis itu susah. Nah, orang yang positive thinking akan, gimana ya caranya supaya dia mau ya? Gimana ya caranya saya bisa menggunakan ini sebagai sesuatu yang membuat saya lebih baik untuk belajar dan sebagainya. Gampang sekali ya, negatif, positive thinking. Ini level pertama. Oke, kita naik ke level kedua. Level kedua itu bicara tentang positive thinking versus right thinking atau berpikir yang benar. Oke, ya. Saya banyak membahas ini di buku saya Mind Frame, ya, buku kedua saya Mind Frame ya. Nah, kalau berpikir positif itu berguna, terlalu positif itu bisa berbahaya. Contoh ya. Lagi hujan gitu ya, lagi hujan Anda bawa kendaraan ya, biasanya bawanya 100 gitu ya. Tenang, aman ya, semuanya saya udah biasa lah puluhan tahun bawa mobil, aman. Oke, lagi hujan, Anda berpikir seperti itu. Ini bahaya sekali, kenapa? Karena ada potensi kecelakaan. Betul ya? Contoh pertama. Contoh kedua ya. Coba bisnis gagal. Nggak apa-apa ya. Jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Mati loh. Ya, jatuh bangun. Ini positive thinking ya. Positive thinking. Maksudnya emang nggak boleh. Emang bukankah kita tidak boleh menyerah? Saya tidak ngomong tentang mentalitas tentang menyerah atau tidak. Saya ngomong tentang positive thinking ya. Oke. Contoh lain. Terjadi perubahan zaman. Teknologi udah berubah. Kita positif aja, orang pasti mau beli. Kita punya handphone. Udah berakhir kan? Seperti Nokia. Selesai eranya dia. Meskipun sekarang dia berinovasi, menurut saya agak terlambat. Begitu juga dengan BlackBerry. Orang udah pakai, kita punya produk, orang pasti akan pakai. Itu positive thinking. Hati-hati. Terlalu positif ya. Nggak bisa kita hanya menggunakan kacamata kuda. Oke, yang menggunakan frame seperti itu tanpa sadar bahwa jalan kita mungkin masuk ke parit ya, masuk ke sungai, nyemplung dan sebagainya. Kita mesti kadang-kadang jangan kayak kuda ya, kuda nggak bisa mikir. Kadang-kadang kita jadi manusia. Lihat dulu, depannya itu bukannya tambang emas, bukannya tempat yang menyenangkan, bukan tempat yang bikin saya sukses. Itu jurang penderitaan. Jangan. Oke, itu positive thinking nih. Orang positive thinking begitu. Ya, ekonomi lagi jelek. Ya, contoh pandemi, nggak boleh kemana-mana. Nah, tenang, kita positif ya, positif. Mati.
Jadi mati. Harusnya kita kalau bisa berpikir benar, wah pandemi nggak bisa keluar, apa yang saya bisa lakukan ya? Oh saya pakai jumlah, oh saya pakai media sosial dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Anda lihat bahwa orang-orang menggunakan right thinking itu adalah orang-orang yang sangat fleksibel, orang-orang yang bisa menghadapi tantangan zaman dengan mudah, okay? Dengan lebih mampu untuk buat diri mereka jauh lebih sukses. Oke, ini level kedua. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga sama kedua sebenarnya kurang lebih. Cuman saya mau ambil sisi yang berbeda, angle yang berbeda dari NLP. Umumnya orang sering bilang begini, benar salah, positif atau negatif. Nah, NLP nggak peduli tentang hal tersebut. Dia pinggirin dulu, ya. Nggak usah ngomong positif, nggak usah ngomong negatif. NLP bicara berguna atau tidak. Pola pikir ini berguna atau tidak. Bahkan hal yang tanda kutip kita nilai sebagai sesuatu yang negatif, dia bisa pakai itu sebagai sesuatu yang berguna. Saya ambil contoh, pernah nggak Anda melanggar lampu lalu lintas? Ayo ngaku. Anda sudah tahu bahwa lampu lalu lintas itu, aturan itu dibuat supaya kita aman, betul? Supaya nggak tabrakan, betul? Supaya lancar, nggak macet, supaya tanda kutip nggak kena tangkap. Kena tilang dan sebagainya, betul ya? Nah, pertanyaannya, seberapa sering Anda melanggar atau pernah nggak Anda langgar? Loh, hebat loh Anda. Anda sudah tahu ada resiko bisa ditilang ya. Anda sudah tahu resiko mungkin bisa tabrakan. Namun Anda tetap langgar itu. Nah, umumnya pola pikir konvensional, tradisional memandang ini sebagai sesuatu negatif. NLP memandang ini sebagai sebuah sumber daya. Masalah lu enggak. Kalau lu mampu ya, lu tahu ada risiko, lu berhasil langgar itu, kenapa lu nggak pakai? Oke, mentalitas lu yang suka melanggar itu untuk melanggar batasan diri, untuk melanggar mental block Anda. Cek video saya bagaimana untuk menjadi money magnet dengan menggunakan konsep NLP. Ya, lihat videonya, ada videonya. Nah, sesuatu yang kayaknya negatif jadi berguna. Contoh lain, ya. Ada yang suka gosip. gosip. Ya, gibah. Ya, gibah. Ada yang mengatakan itu negatif. NLP tidak memandang itu sebagai negatif. Bagaimana ya kalau gosip ini bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan uang buat saya? Anda boleh bergosip selama dibayar mahal, betul nggak? Anda boleh banyak ngomong gitu loh. Kalau Anda dibayar mahal, kenapa enggak? Why not? Ya, seperti Anda muncul di video ini. Tampil di media sosial dan sebagainya. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Monggo. Making money, betul? Nah, ini cara pandangannya. Berguna atau tidak? Oke, kalau misalnya contoh. Anda sudah ibaratnya ketemu kliennya nggak mau gitu ya. Klien nggak mau. Terus Anda marah nih, Anda jengkel, kesel. Kampretnya orangnya ya. Saya sudah servis bagus ya. Udah berhari-hari ketemu dia, udah jelasin produknya, dia nggak mau. Oke. Nah, NLP memandang ini berguna atau enggak? Enggak nih, buanglah. Nah, sesederhana itu konsep ketiga. Kemudian kita naik lagi yang terakhir. Ya, terakhir adalah bicara tentang tahu versus tidak tahu. Maksudnya apa? Ya, knowing versus knowingless. Saya tidak bicara tentang knowing ini artinya Anda tidak perlu belajar, bukan. Bukannya, maksud saya adalah ini Anda sudah pelajari, Anda sudah tahu. Ya, kalau misalnya Anda nggak bisa bawa mobil, Anda tetap harus belajar, betul nggak? Kalau Anda contoh nggak ngerti cara jualan, Anda belajar jualan, tetap Anda perlu. Oke. Namun maksud saya di sini adalah knowing versus knowingless adalah sering sekali apa yang Anda tahu justru menghalangi Anda. Saya punya cerita yang menarik dari salah satu orang paling kaya di dunia, Warren Buffett. Warren Buffett ternyata ayahnya atau papanya itu bekerja di bursa efek, ya. Lalu papanya bilang sama dia waktu dia masih kecil ya, sekitar SMP begitu, dia bilang, kamu nggak usah ikut-ikut invest atau trading di saham. Nah, bapaknya bisa ngomong begitu dengan apa yang dia tahu. Dia melihat ada orang serakah, ada orang yang kaya, ada yang bangkrut, ya, ada yang menjual rumah untuk masuk ke saham tapi nggak ngerti, habis. Oke? Namun Warren Buffett tetap, ya, dia tetap masuk, ya, dia menggunakan konsep sebenarnya tanpa sadar knowingless, ya. Gue tahu tapi gue nggak tahu.
Akhirnya setelah SMP dia sudah menghasilkan begitu banyak uang, sudah jadi jutawan. Di SMA dia sudah jadi orang kaya. Nah, sadar nggak bahwa banyak hal yang Anda tahu mungkin justru menghalangi Anda. Contoh, Anda lihat ada orang sukses. Orang itu sukses ya, tapi kok kayaknya hubungan keluarga nggak bagus, nggak harmonis ya, hubungan dengan anak nggak bagus. Aduh, Anda tahu itu. Nah, bisa saja Anda bawah sadar Anda nggak mau sukses. Kenapa? Karena tahu ini. Oke, tahu ini. Atau mungkin Anda lihat orang mungkin sukses ya, lahir dari orang yang berada, atau mungkin punya mentor yang bagus. Let's say lah Robert Kiyosaki, ya, punya namanya Rich Dad, teman papa dari temannya dia, orang kaya yang melatih, mementor dia untuk berpikir berbeda bagaimana orang kaya berpikir. Nah, ketika Anda mendengar itu mungkin Anda, ya oke, bagus. Namun bagaimana jika Anda berpikir bahwa gue nggak punya mentor nih, gue nggak punya ayah seperti dia, gue nggak punya modal seperti dia, bagaimana saya bisa kaya? Nah, itu justru menghambat Anda. Bagaimana jika apa yang Anda tahu itu Anda lepaskan? Seperti Warren Buffett. Dia tahu bahwa industri ini, bahwa investasi ini bisa menghasilkan uang banyak, juga bisa menghabiskan uang banyak. Kalau nggak tahu sama sekali, kalau nggak ngerti sama sekali, kalau nggak punya skill sama sekali. Bagaimana jika apa yang Anda dengar dari orang tua, dari keluarga, atau mungkin Anda nonton di media sosial atau dari film yang tanpa sadar menimbulkan bekas, menimbulkan jejak dalam diri Anda? Cek video saya, bagaimana membentengi diri Anda dari hal-hal negatif. Cek video saya, oke, bagaimana jika Anda lepaskan itu semua? Saya percaya Anda akan jauh lebih sukses, lebih happy, lebih berlimpah. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, like, dan saya tunggu komentar Anda. Thank you.